Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Anissa Indah Wardana, NPM 2020406405119. 2. Leili Miftahul Huda, NPM 2020404056061. 3. Nabila Erna Tasya, 2020406405162. 4. Nova Triana, NPM 2020406405149. 5. Rahma Safitri, NPM 2020404054144. Yang terakhir saya sendiri, Rizky Wulandari, NPM 2020406405097. Baik, di sini saya pertama akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu huruf kapital. Pengertian huruf kapital adalah huruf yang ukurannya lebih besar dibandingkan yang biasanya atau sering juga disebut dengan istilah huruf besar. Huruf kapital atau huruf besar umumnya digunakan pada huruf pertama dari sebuah kata di awal kalimat, nama diri, nama hari, dan sebagainya. Selanjutnya, pemakaian huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dapat digunakan pada kata pertama awal kalimat. Contohnya bisa kita lihat di tayangan. Seperti itu. Untuk yang kedua, huruf kapital dapat digunakan pada huruf pertama petikan langsung. 3. Huruf kapital dapat digunakan untuk nama Tuhan, agama, dan kitab suci. Yang keempat, nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan. Yang kelima, huruf kapital dapat digunakan pada huruf pertama unsur jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Keenam, huruf kapital dapat digunakan pada huruf pertama nama orang. 7. Huruf kapital dapat digunakan pada huruf pertama nama bahasa, suku, dan bangsa. Dan yang terakhir, huruf kapital bisa digunakan saat huruf pertama seperti nama hari, bulan, tahun, hari raya, serta peristiwa sejarah. Huruf miring. Huruf yang tercetak miring dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik ini biasa digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, huruf-huruf ini juga dipakai untuk menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Dalam hal ini, huruf bercetak miring pada umumnya dipakai pada pengutipan judul buku, nama koran, atau media pers. Selain itu, huruf miring juga biasa digunakan untuk menegaskan kata atau bagian tertentu dalam kalimat atau penulisan kata-kata yang bukan merupakan bahasa Indonesia seperti istilah bahasa Inggris dan bahasa daerah. Tata cara penggunaan huruf miring. Tata cara penggunaan huruf miring, penulisan huruf miring pada buku, majalah, dan surat kabar. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, Bahasa dan Sastra, Buku Negara Kertagama, Karangan Prapaca, Surat Kabar, dan Suara Rakyat. Huruf miring untuk mengkhususkan huruf. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Misalnya, huruf pertama kata abadalah. Dia bukan menipu tetapi ditipu. Huruf miring untuk penulisan nama ilmiah. Huruf miring di dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Penulisan kata dasar dan turunan. A. Kata dasar merupakan kata yang belum diberi imbuhan atau diikat oleh bentuk kata terikat. Contoh, kucing makan ikan, adik main bola. Turunan merupakan kata dasar yang sudah diberi imbuhan atau bentuk
kata terikat. Tata cara penulisan kata turunan. Kata turunan mesti ditulis serangkai jika kata turunan berupa kata dasar berimbuhan. Jika turunan mesti ditulis dengan tanda hubung jika kata turunan merupakan kombinasi antara imbuhan dengan istilah asing atau singkatan. Kata turunan mesti ditulis terpisah jika kata turunan berupa gabungan kata yang salah satunya diberi imbuhan awalan atau akhiran. Contoh penulisan turunan. Contoh penulisan yang berupa kata dasar berimbuhan: berlibur, imbuhan ber, kata dasar libur. Sinari, kata dasar sinar, imbuhan i. Kata turunan berupa istilah sing atau singkatan yang diberi imbuhan mendownload. Imbuhan men, istilah asing download. Di PHK, imbuhan di singkatan PHK. Kata turunan yang berupa gabungan kata yang salah satunya berimbuhan awalan atau akhiran. Bekerja sama, kata berimbuhan bekerja, kata dasar sama. Tanda tangan, kata dasar tanda, kata berimbuhan tangan. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan kata hubung. Di antara unsur-unsur contoh anak-anak, lauk pauk, hati-hati. Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan menggunakan unsur pertama. Contoh surat kabar, surat-surat kabar, rak buku, kapal barang, kapal barang. Gabungan kata. A. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis dipisah. Contoh: duta besar, model linear, kami hitam, persegi panjang, orang tua, rumah sakit, simpang 4, meja tulis, mata acara, cendera mata. B. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contoh: anak istri pejabat, buku sejarah baru. C. Gabungan kata yang penulisannya terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Contoh: bertepuk tangan, garis bawahi. D. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Contoh: dilipat gandakan, menyebarluaskan. E. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Contoh: acap kali, hulu balang, radioaktif, kacamata, sabta marga, apalagi, kasat mata, sapu tangan, bagaimana, dan lain-lain. Kata ganti ku, kau, mu, dannya. Penulisan kata ganti ku dan kau adalah serangkai dengan kata di belakangnya. Sedangkan kata ganti ku, mu, dannya ditulis serangkai dengan kata di depannya. Contoh: semua barang di kamar ini adalah milikku. Keberhasilan masa depanmu adalah kebahagiaan orang tuamu. Semua yang kulakukan adalah wasiat terakhir orang tuanya. Kata si dan sang. A. Si digunakan untuk menandai kata benda makhluk hidup secara umum. Si digunakan secara terpisah dengan kata yang mengikutinya. Si ditulis kecil ketika berada selain di awal kalimat. A. Si pelacur seharusnya sudah mati. B. Hadiah tersebut telah diterima oleh si penerima. C. Akhirnya si buta dari gua hantu itu menikah. B. Sang. Sang digunakan untuk menandai kata benda secara umum, baik benda mati maupun hidup. Penulisan sang juga sama dengan si. Perbedaannya adalah sang dapat ditulis dengan huruf kapital jika merujuk pada nama Tuhan. Si dan sang kadangkala bisa saling menggantikan, namun sang memiliki makna konotasi yang lebih meninggikan, sementara si lebih memiliki nilai rasa yang rendah. A. Pelan-pelan sang mentari keluar dari persembunyian. B. Harimau itu marah kepada sang kancil. C. Mari kita kembali bersimpuh kepada sang pencipta. Partikel. Partikel adalah satuan bahasa yang berfungsi memberikan penegasan makna pada unsur bahasa yang diiringinya. Partikel meliputi kata yang tidak tertakluk pada perubahan bentuk dan hanya berfungsi menampilkan unsur yang diiringinya. Beberapa macam partikel yakni lah, kah, tah, fun, dan fer.
Partikel lah berbentuk kelitikan, dipakai dalam kalimat imperatif atau kalimat deklaratif. Contoh, pergilah sekarang sebelum terlambat sekolah, makanlah roti itu. Partikel kah. Jika kalimat berita ditambahkan oleh partikel kah, maka kalimat tersebut menjadi kalimat tanya. Sedangkan partikel kah bila melekat pada kata ganti tanya sebenarnya bersifat mana suka, menjadikan kalimatnya lebih formal dan lebih sedikit halus. Perhatikan contoh, kemarinkah dia datang? Bandingkan jika kalimat tersebut berbunyi kemarin dia datang, kalimat tersebut hanya merupakan kalimat berita dan fungsi kah adalah mengubah kalimat berita menjadi kalimat tanya. Apakah yang sedang terjadi? Fungsi kah pada kalimat ini hanya menjadikan tutur kata yang lebih halus jika dalam kalimat tidak ditemukan adanya kata tanya, tetapi intonasinya adalah intonasi interrogatif, maka kah akan memperjelas kalimat itu sebagai kalimat interrogatif. Dan kadang-kadang urutan katanya dibalik. Contoh, akan datang dia nanti malam. Akan datangkah dia nanti malam? Akankah datang dia nanti malam? Partikel tah juga berbentuk kelitikan, dipakai dalam kalimat interrogatif. Partikel tah sering ditemukan dalam sastra lama, tetapi sekarang tidak banyak dipakai lagi. Contoh pemakaian partikel tah. Apa tah artinya hidup ini tanpa engkau di sisiku? Apa tah gunanya bersedih hati? Partikel pun banyak ditemukan dalam kalimat deklaratif. Partikel pun dalam penulisannya ada yang serangkai dan ada pula yang terpisah. Partikel pun yang terpisah mengikuti kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Sedangkan pun yang serangkai dipakai untuk kata hubung. Misalnya adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun, kalaupun, kendatipun, maupun, meskipun, walaupun, dan lain-lain. Contoh pemakaian. Bukan hanya para guru, para mahasiswa maupun siswi ikut bergotong royong membersihkan halaman sekolah. Jangankan mobil, sepeda pun aku tidak punya. Partikel per ada dapat berarti mulai, demi, dan tiap, yang ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului atau mengikutinya. Misalnya, ketika antrian panjang menuju loket kebun binatang, para pengunjung masuk satu per satu ke dalam. Harga gula per kilo 4.500. Pendapatan Andi sebagai pegawai bank naik per 1 Januari karena kerjanya baik.